Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilwia. Saya mahasiswa PPG Batch 3 Universitas Islam Syarif Hidayatullah. Kali ini saya mempraktikkan video pembelajaran akidah akhlak tentang kalimat thayyibah at-tarjih. Silahkan disimak video berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik. Selamat berjumpa lagi dengan Ibu di sini pada pembelajaran akidah akhlak yang pada hari ini sudah masuk semester 2, berarti semester genap ya, yaitu tentang kalimat thayyibah tarjih. Sebelum kita mulai pelajaran ini, Ibu mau lihat dulu absen. Siapa yang tidak hadir hari ini? Semuanya ada hadir? Ya. Alhamdulillah, kalau semuanya hadir semua. Sebelumnya kita mulai pelajaran agar ilmu yang hari ini kita dapat bermanfaat untuk diri kalian semuanya. Tapi sebelumnya yang tugas piket hari ini siapa? Bapak? Sendiri? Sania aja sendiri? Ismail? Coba diperiksa ada sama atau tidak Ismail, Sania? Yang lainnya juga, ayo dibantu. Nah kalau ada tolong dibuang ke tempat sampah supaya pembelajaran kita hari ini terasa nyaman. Ya, yang benar silakan duduk kembali. Baiklah, kita mulai dengan membaca doa. Saya minta kepada ketua kelas Abdul Rahman Ishak untuk memimpin pembacaan doa sebelum dimulai belajar. Silakan Abdul Rahman Ishak. Mari teman-teman sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih kepada Abdul Rahman Ishak untuk memimpin doa. Mudah-mudahan kita semua jadi anak yang hebat hari ini dan seterusnya. Oke, sebelumnya biar kamu semangat nih belajarnya, biar kamu gak ngantuk nih belajarnya, dan biar pembelajaran hari ini lebih baik dari semester yang kemarin. Karena ini ada semester 2 penentu kamu untuk naik ke kelas 6. Biar dia semangat, berdiri dulu semuanya. Berdiri dulu semuanya, ayo kita nyanyi dulu. Bernyanyi sambil tepuk tangan semua ya. Ya, sini senang, di sana
tadi atau mengenal Allah melalui kalimat thayyibah. Ada yang tahu apa itu kalimat thayyibah? Ibu, Ya, kata-kata yang baik. kata-kata yang baik. Apa lagi? Kalimat yang baik. Kalimat yang baik. Apa lagi? Ucapan yang baik. Ucapan yang baik. Apa lagi? Perkataan yang baik. Perkataan yang baik. Jadi kalimat thayyibah itu adalah ucapan atau perkataan yang baik yang keluar dari lisan kita dan akan mendapatkan pahala. Yang pertama adalah pengertian kalimat thayyibah. Pengertian kalimat thayyibah at-tarjih, ya. Secara bahasa dia berasal dari kata roja'a yang artinya kembali, ya, yang artinya kembali kepada Allah. Jadi kalimat tarjih itu secara istilah pun adalah mengembalikan semua urusan kepada Allah, ya. Nah, kalimat tarjih itu biasanya diucapkan ketika seseorang tertimpa musibah, ya, atau ketika kamu tertimpa kesedihan atau tertimpa musibah atau ujian yang berat, maka kalimat tarjihlah yang diucapkan. Ya, itu pengertian dari kalimat tarjih. Apa bunyi kalimat tarjih? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya apa? Inna, sesungguhnya kita ini milik Allah, ya, dan akan kembali kepada Allah, ya. Jadi kalau kalian mendapatkan musibah, ya, atau kalian mendengar berita kematian saudara, tetangga, teman, ya, langsung kalian ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa cuma orang mati doang ucapin? Nah, mendapat musibah. Apa musibah itu? Contoh musibah. Kecelakaan, apa lagi? Mana? Ya, apa lagi? Kebanjiran, apa lagi? Gempa bumi, apa lagi? Tanah longsor, apa lagi? Tsunami, apa lagi? Banyak, ya. Jadi musibah itu banyak, ya. Kalau kamu, ya, kamu lagi jalan nih, ya, tiba-tiba kamu sandung, apakah boleh mengucapkan kalimat ini? Itu namanya juga musibah, tapi musibah kecil. Atau kamu ulangan nilainya kurang bagus, boleh kamu ucapkan. Nah, kamu bisa introspeksi kok. Nah, berarti kamu harus lebih belajar, ya. Itu namanya kalimat tarjih. Kemudian nih, bentuk-bentuk cobaan yang diberikan oleh Allah melalui kalimat tarjih, ya. Bisyar'i, bil khairi, ya. Bisyar'i adalah ujian atau cobaan yang gak disenangi sama orang. Contohnya apa? Kesulitan, putus asa. Nah, kamu kalau lagi sulit, kira-kira hati kamu senang apa enggak? Enggak kan? Sedih rasanya. Rasanya putus asa, ya. Kalau kamu belajar biasanya ketika kamu menerima rapotnya kurang bagus, rasanya gimana tuh? Sedih, ya. Nah, kalau yang bil khair, ujian atau cobaan yang disenangi semua orang, contohnya apa? Nasib baik. Nasib baik itu banyak kan? Jadi orang pintar, nasibnya baik ya. Jadi orang kaya, wah nasibnya baik ya. Jadi orang beruntung, wah nasibnya baik ya. Semua orang senang mendapat ujian seperti ini, namanya bil khairi. Dengan kekayaan, senang nggak kalau kita kaya? Nah, dengan kepandaian, senang nggak? Nah, dengan hidup yang berlimpah, kebahagiaan, ya, dengan hidup berlimpah, semuanya serba ada, ini namanya bil khairi, yaitu ujian atau cobaan yang disenangi oleh semua orang, ya. Kemudian, nah, di sini ada dari pengertian tentang kalimat tarjih, ada keteladanan dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman, kamu tahu cerita Nabi Sulaiman? Nah, Nabi Sulaiman itu adalah seorang nabi yang sangat kaya raya, dia mempunyai kerajaan. Ya, di situ Allah kasih mukjizat. Apa mukjizatnya? Salah satu, dia bisa berbicara dengan semut. Semut bisa berbicara dengan Nabi Sulaiman. Ya, ketika itu pasukan Nabi Sulaiman mau berjalan, ada pasukan semut. Kata Raja
Raja Sulaiman. Langsung Sulaiman berbicara dengan si Raja semua dengan bahasa ini. Yang kedua, Nabi Sulaiman bisa menghentikan angin yang sedang bertiup kencang. Ya, contohnya di Jakarta misalnya ada puting beliung. Kalau ada Nabi Sulaiman, langsung bisa menghentikan. Dan Nabi Sulaiman pun bisa mengerti bahasa burung. Ya, nah, Nabi Sulaiman ini dipertemukan dengan Ratu Balqis. Dia seorang permaisuri yang punya kerajaan luar biasa. Ya, itulah. Ya. Nah, ini teladanannya. Walaupun dalam keadaan hidup senang, Nabi Sulaiman menyadari bahwa apa yang dikaruniakan Allah berupa kesenangan kepadanya merupakan bentuk ujian. Jadi gimana? Apakah ia bersyukur kepada Allah atau tidak? Ya, tapi ternyata beliau adalah bersyukur. Kemudian ketika mendapat ujian, biasanya seorang muslim putus asa, ya, merasa susah, merasa Allah nggak adil nih Allah nih, ya, kok jadi kasih kesusahan, sedangkan orang lain enggak, ya. Itulah keteladanan daripada Nabi Sulaiman yang diberi karunia, yang diberi kekayaan oleh Allah, tapi tetap bersyukur dan dia merasa bahwa semua miliknya adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, ini adalah waktu-waktu yang wajib kamu ucapkan ketika kamu menghadapi hal-hal seperti ini. Ya, terkena musibah, umat Islam pasti, ya, disunahkan mengucapkan kalimat tanji ketika mendapat musibah. Salah satu contohnya adalah mendengar berita mengenai peristiwa musibah bencana alam. Sudah banyak ya bencana alam. Bulan ini sudah banyak. Macam-macam, kena longsor, kemudian apa lagi gempa bumi, kemudian gunung meletus, ya, itu namanya musibah. Banjir juga belum kan. Nah, kemudian mendapat oleh kena musibah, umat Islam mendengar saudaranya tertimpa musibah atau kecelakaan atau meninggal, maka dia wajib mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah pelajaran tentang kalimat tadi. Nah, adapun perilaku seseorang ketika dia menghadapi musibah. Ini orang yang beriman ya. Orang yang beriman, orang yang percaya dengan kodok dan kadarnya Allah, maka dia mempunyai ciri-ciri seperti ini. Dia bisa mengambil hikmahnya, dia nggak marah-marah. Banyak ya orang-orang yang ditimpa musibah marah-marah, kesel, ya, merasa Allah tidak adil. Nah, itu bukan termasuk orang-orang beriman. Nah, kalau orang-orang beriman, dia merasa bahwa musibah yang dialami adalah sudah merupakan kodok dan kadar. Perilakunya bisa menjadi lebih peduli kepada orang lain kalau dia bersabar. Nah, hikmahnya ada hikmah yang bisa kita dapatkan ketika kita mengucapkan kalimat tarjih. Ya, salah satunya mengajarkan kesabaran. Jadi kita lebih sabar, lebih ikhlas kepada musibah yang kita alami. Kemudian menjauhkan diri dari sifat sombong. Makanya jangan sombong. Kalau lagi kena musibah baru udah sadar. Ya. Kemudian mendekatkan diri kepada Allah dan membuat kita semakin taat beribadah. Lanjut. Nah, ini adalah salah satu video yang bisa kalian simak tentang kalimat thayyibah tadi.
tadi video ya. Itu kalau video itu namanya PPT. Oh ini cuma poin-poinnya aja. Jadi mudah-mudahan dengan seperti itu kalian lebih mengerti. Nah, pembelajaran kita hari ini memakai model yaitu talking stick. Talking stick itu artinya tongkat berbicara atau tongkat bernyanyi. Ya. Nah, kenapa ibu ambil metode seperti ini? Ya, supaya kamu itu lebih semangat. Ya, lebih semangat dalam belajar. Karena dengan talking stick ini, kamu tuh udah mempersiapkan diri. Kira-kira pertanyaannya siapa ya? Nah, ya. Adapun manfaat dari pembelajaran talking stick ini, yaitu membuat kamu tuh mempersiapkan diri. Yang kedua bikin kamu semangat. Yang ketiga bikin hati kamu deg-degan gitu, ya. Kemudian pembelajaran model talking stick ini asalnya dari Amerika Serikat, ya, oleh Carlos, ya. Kenapa dia pakai? Karena dia lihat pembelajaran dengan menggunakan talking stick ini, anak-anak itu dilihat murid-muridnya itu peserta didiknya lebih semangat gitu belajarnya, lebih girang. Karena kalau metode-metode ceramah, ya, kebanyakan membosankan. Kalau ini kan sambil bermain. Jadi langkah-langkah yang pertama, ibu udah bentuk ya, ibu udah bentuk ini namanya kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, nanti ibu mulai dari teman kamu Abdurrahman Ishak. Dia putar, kita semuanya nyanyi nih, ya. Kalian nyanyi. Nah, setelah nyanyi selesai, siapa yang terakhir megang tongkat, dialah yang akan mendapat pertanyaan dari ibu. Pertanyaannya sekitar tadi itu kalimat taji. Apalah waktunya yang paling ditanya, bunyinya, artinya, ya kan? Siap? Ya. Tapi dengan syarat tongkatnya nggak boleh dilempar gini, harus dipegang, ya, pelan-pelan gitu, nggak boleh dilempar dulu. Nah, namanya takutan, nggak usah, santai aja. Siap? Oke. Ketika kamu nyanyi nanti, kalau ibu kasih kode seperti ini, berarti lagunya berhenti. Nah, siapa tuh yang terakhir pegang tongkat? Dialah yang mendapat tugas menjawab pertanyaannya. Siap? Semuanya ya, sambil tepuk tangan. Oke, siap. Lagi yang pertama apa nih? Bintang kecil. Siap ya? Semangat, duduknya tegak. Kita mulai dari teman kita Abdurrahman Ishak. Teman ketiga waktu dimulai. 1, 2, 3. Bintang kecil.
Apa sih hikmahnya kita membaca kalimat tarji? Mendapat pahala. Betul enggak? Iya, tepuk tangan. Lanjut lagi. Lanjut tadi semangatnya. Berarti dada ke bagian. Siap. Lagunya. Cicak. Ya, satu. Semangat. 1, 2, 3. Cicak, cicak, keliling, diam-diam melayang, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Hawari. 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 Ketika Allah menguji kita dengan musibah, bagaimana sikap kamu? Bersabar, betul? Mulai dari Hawari. Lagunya siap? 1, 2, 3. Di sini tenang, di sana tenang, di mana-mana hatiku tenang. Di sini tenang, di sana tenang, di mana-mana hatiku tenang. La 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 siap, perhatikan. Pertanyaan ibu. Musibah itu ada dua. Ya, tadi tuh ada musibah yang bikin orang senang, ada musibah yang nggak bikin orang senang. Nah, musibah yang bikin orang senang itu musibah apa? Besar itu musibah yang bikin kita senang. Siap lagi. Lagunya. Wah, ya lagunya. Ayo, agak panjang lagunya apa? Oke. Delman. 1, 2, 3. Hari Minggu turut saya ke kota, naik jalan istimewa, aku duduk di muka, aku duduk samping aku sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hei, tukik takik, tukik takik, tukik takik tuh, tukik takik, tukik takik kuda, tukik takik, tukik takik, tukik takik tuh, tukik takik, tukik takik. Padu Oke, Audi. Boleh nggak sih? Boleh nggak ketika kita mendapat musibah, kita mana-mana, kita merasa Allah nggak adil sama kita? Audi, boleh tidak? Alasannya kenapa? Kenapa nggak boleh marah-marah? Allah Maha Adil. Kalau kita marah-marah berarti kita tidak menerima takdir dan tidak percaya dengan tidak percaya dengan Allah dan tidak percaya dengan qada dan qadar. Siapa yang dapat? Anda ya? Mulai lagi. Ya. Lagunya. Lagu. Siap, 1, 2, 3.
Ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya. Sungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Oke, tepuk tangan. Dapat permen. Ya. Gimana perasaan kamu? Hah? Enak nggak? Enak kan? Nggak ngantuk kan? Itulah permainan model talking stick. Ya. Deg-degan nggak kamu tadi? Deg-degan kan buktinya ada yang gimana gitu ya. Nah, ya. Mudah-mudahan ya ini membangkitkan semangat kamu belajar. Siapa tadi yang nggak kedapatan pertanyaannya? Ya. Ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, lanjut. Anak-anak sekalian, itulah ya pelajaran hari ini yaitu tentang kalimat tarji. Ya. Jadi dengan kalimat tarji kita bisa mengetahui, kita tahu bahwa Allah itu maha segala-galanya. Dia menguasai semuanya dan ketika kita dapat musibah, kita pun harus tetap sabar. Ya. Di rumah, kalau kamu lagi berjalan, ya pokoknya setiap kamu ketemu dengan sesuatu yang tidak enak istilahnya, kalian ucapkan kalimat tarji. Jadi kamu harus praktekkan kalimat tarji ini bukan hanya untuk ketika melihat atau mendengar suatu berita duka cita. Pokoknya yang kira-kira musibah itulah yang harus kalian ucapkan kalimat tarji, yaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya anak-anakku sekalian, ini ada tugas untuk kalian. Ini namanya lembar kerja siswa, lembar kamu dalam untuk mengerjakan soal. Ya, oke, kan? Ini untuk evaluasi kalian tentang pembelajaran hari ini. Ucapan semua. Jangan lupa kasih nama. Jangan lupa kasih nama. Sudah ada yang selesai?
semua dari pelajaran. Sebelum kita hari pelajaran hari ini, ada nggak yang mau bertanya tentang pelajaran tadi? Yo bertanya, ayo bertanya, ayo. Hah? Silakan. Mungkin ada yang belum jelas, mungkin ada yang udah tahu tapi pengen lebih tahu lagi gitu loh. Ada yang mau bertanya? Kalau ada yang mau bertanya, berarti semuanya udah jelas ya. Nah, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini kalian semua paham, mengerti, dan bisa mempraktekkan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Gimana? Di rumah, sekolah, dan di lingkungan masyarakat, ya. Oke. Untuk pelajaran yang selanjutnya yaitu tentang Asmaul Husna, Al-Mumin, Al-Muhyi, Al-Basit. Ya, silakan kalian baca bukunya, ya. Nah, nanti ini sudah menjelaskan. Siap? Oke. Sebelum kita akhiri pelajaran ini, Ibu ucapkan banyak terima kasih atas perhatian kalian di dalam pembelajaran hari ini, dan mudah-mudahan kalian menjadi anak yang hebat, lebih hebat lagi. Sebelumnya, yuk kita baca doa selesai belajar yang akan dipimpin oleh teman kita, Bapak Ishak. Silakan pimpin teman-temannya untuk